Sangat menyenangkan bisa berjalan-jalan santai seperti ini bersamamu. Sebenarnya aku adalah istri kamu dari masa depan. Seorang pemuda TKI menemukan wanita bule tergeletak di samping tempat sampah pada malam yang dingin. Ia menolong tanpa tahu siapa wanita itu, tanpa tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Wanita itu sadar, menatapnya, lalu berkata bahwa dirinya adalah istri Majid dari masa depan. Dan ternyata, sebelum ceritanya kita lanjutkan, aku ingin mengajak kalian sebentar. Tuliskan di kolom komentar kalian sedang menonton dari kota mana, supaya kita tahu sejauh apa cerita ini menemani kalian. Jika kalian menyukai kisah-kisah penuh emosi seperti ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan cerita yang menyentuh hati. Semoga setiap dukungan, komentar, dan subscribe yang kalian berikan dibalas oleh Allah dengan kemudahan urusan, rezeki yang dilapangkan, kesehatan yang dijaga, dan segala hajat dunia akhirat yang dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Hujan turun tipis malam itu, seperti sengaja dibuat pelan agar kota tidak benar-benar terbangun. Lampu-lampu apartemen menyala setengah hati, sementara lorong belakang gedung hanya diterangi satu lampu kuning yang berkedip lelah. Majid berjalan pulang dengan jaket kerja yang masih basah oleh keringat. Usianya baru 25 tahun. Tapi bahunya sudah terasa lebih tua dari umurnya. Ia baru saja menyelesaikan shift tambahan. Upahnya tidak seberapa, tapi cukup untuk membayar sewa kamar kecil yang ia tempati bersama kesunyian. Di negeri orang, Majid belajar satu hal lebih cepat dari yang lain. Hidup tidak selalu adil, tapi tetap harus dijalani dengan kepala tegak. Saat melewati area pembuangan sampah di belakang gedung, hidungnya mencium bau menyengat. Ia hendak mempercepat langkah ketika matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Di antara kantong-kantong hitam yang robek, ada sosok manusia tergeletak. Majid berhenti, langkahnya ragu. Di negeri ini, berhenti berarti resiko. Salah paham bisa berujung masalah, tapi tubuh itu tidak bergerak. Rambut pirang basah menempel di wajah pucat. Pakaian perempuan itu kotor, seolah ia jatuh atau sengaja ditinggalkan. Majid menelan ludah, hatinya berdebat dengan logika. Ia menoleh ke sekitar, tidak ada siapapun, hanya suara hujan dan mesin pendingin gedung yang berdengung rendah. Ia mendekat perlahan, perempuan itu bernapas, sangat pelan. Wajahnya menunjukkan usia matang, sekitar 40 tahun. Ada garis lelah di sudut matanya, tapi juga ketenangan yang aneh. Seperti seseorang yang sudah terlalu banyak melihat dunia. Majid berjongkok. Tangannya gemetar ketika menyentuh bahu perempuan itu. Tidak ada reaksi. Dalam hati Majid mengucap istighfar. Ia tahu, jika ia pergi sekarang, ia akan terus mengingat wajah ini. Setiap malam, setiap hujan turun. Ia sudah terlalu sering hidup dengan penyesalan kecil yang menumpuk menjadi beban besar. Dengan napas berat, Majid mengambil keputusan. Ia membuka jaketnya dan menyelimuti tubuh perempuan itu. Dengan susah payah, ia mengangkat tubuh yang lebih berat dari perkiraannya. Punggungnya terasa nyeri, tapi ia tetap berjalan, melewati lorong sempit menuju kamarnya di lantai 3. Kamar Majid tidak lebih besar dari tempat parkir mobil. Satu kasur tipis, satu meja kecil, dan jendela yang menghadap dinding gedung sebelah. Ia membaringkan perempuan itu di kasurnya sendiri. Handuk ia basahi dengan air hangat untuk membersihkan wajah dan tangan perempuan itu. Di bawah cahaya lampu kamar yang redup, Majid melihat jelas wajah perempuan itu. Cantik dengan cara yang tidak mencolok. Ada luka kecil di pelipisnya. Nafasnya masih lemah, tapi stabil. Majid duduk di lantai, bersandar ke dinding. Hatinya berdebar. Ia baru saja membawa orang asing ke kamarnya. Jika ada yang tahu, hidupnya bisa berantakan. Tapi anehnya, ia tidak merasa takut. Yang ia rasakan justru tenang. Seperti ada sesuatu yang akhirnya berada di tempat yang seharusnya. Waktu berjalan lambat. Hujan di luar mereda. Jam dinding berdetak pelan. Tiba-tiba, perempuan itu bergerak.
Kelopak matanya bergetar, lalu terbuka perlahan. Matanya biru keabu-abuan, menatap langit-langit kamar seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Ia menarik napas panjang, lalu batuk kecil. Majid refleks mendekat. "Kamu sudah sadar?" katanya pelan dengan bahasa setempat yang terbata. Perempuan itu memalingkan wajah, menatap Majid. Tatapannya tajam, bukan tatapan orang yang baru bangun dari pingsan. Ia seperti sedang memastikan sesuatu. "Majid," ucapnya lirih. Majid membeku. "Bagaimana kamu tahu namaku?" Perempuan itu menutup mata sejenak, lalu membukanya lagi. Ada air di sudut matanya, tapi ia tidak menangis. "Aku akhirnya menemukanmu," katanya pelan. Suaranya serak, tapi mantap. Majid berdiri. Jantungnya berdegup keras. "Siapa kamu? Dari mana kamu tahu namaku?" Perempuan itu mencoba duduk. Majid membantunya. Saat tangan mereka bersentuhan, Majid merasakan dingin yang aneh. Bukan dingin tubuh, tapi seperti dingin kenangan yang bukan miliknya. "Namaku Iris," katanya. "Dan kamu benar-benar masih muda." Ucapan itu membuat Majid semakin tidak nyaman. "Kamu kenal aku? Dari mana?" Iris menatap sekeliling kamar. Matanya berhenti pada jaket kerja Majid yang tergantul, sepatu lusuh di dekat pintu, dan kalender kecil di dinding. "Ini masih kamar kecilmu," katanya. "Dan kamu masih bekerja lembur tanpa dibayar layak." Majid mundur selangkah. "Kamu siapa sebenarnya?" Iris menarik napas panjang, seolah menyiapkan keberanian. Ketika ia menatap Majid lagi, wajahnya berubah. Bukan wajah orang asing. Wajah itu penuh rasa rindu yang dalam, seperti rindu seseorang yang telah lama hilang. "Aku adalah istrimu, Majid," katanya perlahan. "Dari masa depan." Kata-kata itu jatuh di ruangan sempit seperti batu besar. Majid tertawa singkat, bukan karena lucu, tapi karena tidak tahu harus bereaksi bagaimana. "Kamu sakit," katanya akhirnya. "Aku akan panggil bantuan." Iris menggaling lemah. "Tidak, kamu tidak boleh melakukannya. Jika kamu melakukannya, aku tidak akan pernah bisa kembali ke sini." Majid menatapnya, bingung dan cemas. "Kembali kemana?" Iris menatap langsung ke matanya. "Ke waktu ini, ke hidupmu yang sekarang." Sunyi menyelimuti kamar. Jam dinding terus berdetak, seolah menghitung sesuatu yang tidak terlihat. Majid tidak tahu bahwa malam itu adalah titik awal dari rangkaian peristiwa yang akan menghancurkan dan membangun hidupnya sekaligus. Ia hanya tahu satu hal, sejak ia berhenti di samping tempat sampah tadi, hidupnya tidak lagi berjalan lurus seperti sebelumnya. Majid tidak tidur malam itu. Ia duduk di kursi kecil dekat jendela, menatap dinding abu-abu yang memantulkan bayangan lampu jalan. Di belakangnya, Iris terbaring diam di kasur, bernafas teratur. Setiap beberapa menit, Majid menoleh, memastikan perempuan itu masih ada, bukan bayangan yang muncul karena lelah dan kurang tidur. Ucapan Iris terus berputar di kepalanya. "Istrimu dari masa depan." Kalimat itu terdengar seperti lelucon buruk, tapi tatapan Iris terlalu sungguh-sungguh untuk dianggap main-main. Menjelang subuh, Iris membuka mata. Ia tidak terlihat terkejut berada di kamar Majid. Justru Majid yang gugup, seolah ia yang salah tempat. "Kamu tidak pergi," kata Iris pelan. Majid menghela nafas. "Aku yang harusnya bertanya begitu." Iris tersenyum tipis, senyum yang bukan senyum orang asing. "Kamu selalu begitu. Kalau bingung, kamu memilih diam." Majid mengernyit. "Jangan bicara seolah kamu mengenalku lama." Iris bangkit perlahan. Gerakannya masih lemah, tapi wajahnya tenang. "Aku mengenalmu lebih lama dari yang kamu bayangkan." Majid berdiri, tangannya mengepal. "Kalau kamu mau menipuku, kamu salah orang. Aku tidak punya apa-apa." Iris menatapnya lama, lalu menggeleng. "Itu yang selalu kamu katakan, padahal kamu punya satu hal yang tidak pernah kamu sadari." Majid tidak menjawab. Ia mengambil air minum dan menyerahkannya. Iris meminum sedikit, lalu meletakkan gelas itu kembali. "Kamu lahir di kota kecil," kata Iris tiba-tiba. "Ayahmu meninggal saat kamu remaja."
Ibumu menjual perhiasan terakhirnya agar kamu bisa berangkat ke sini. Majid membeku. Kamu bekerja di restoran ini sejak 2 tahun lalu. Gajimu sering dipotong, tapi kamu tidak pernah protes karena takut kehilangan pekerjaan. Napas Majid terasa berat. Cukup. Siapa yang menyuruhmu menyelidikiku? Iris menatap lantai. Aku tidak menyelidikimu. Aku mengingatmu. Ia mengangkat wajahnya lagi. Kamu selalu menyimpan uang receh di kaleng biru di bawah meja. Katamu, itu tabungan pulang kampung. Tapi setiap ada orang lain butuh, kamu mengambilnya. Majid melangkah mundur. Tidak ada orang lain yang tahu soal kaleng itu. Kamu juga selalu berdoa sebelum tidur, meski sering lupa rakaatnya. Lanjut Iris. Dan kamu selalu meminta satu hal yang sama, meski kamu malu mengakuinya. Majid merasakan tenggorokannya kering. Apa? Iris menatapnya lembut. Kamu minta agar hidupmu berarti bagi seseorang. Sunyi turun perlahan. Majid merasa dadanya ditekan sesuatu yang tidak terlihat. Jika kamu benar dari masa depan, katanya akhirnya dengan suara gemetar. Kenapa kamu datang ke sini? Iris terdiam cukup lama. Wajahnya berubah. Bukan sedih, tapi seperti orang yang menanggung beban terlalu lama. Karena di masa depan, kamu berhenti menjadi dirimu sendiri, katanya. Dan itu menghancurkan banyak hal. Majid menggeleng. Aku baik-baik saja sekarang. Iris tersenyum pahit. Itu yang kamu kira. Ia menatap Majid lurus. Aku datang bukan untuk mengubah dunia. Aku datang untuk mengingatkanmu sebelum semuanya terlambat. Majid duduk perlahan di tepi kasur. Kepalanya pening. Dan aku harus percaya begitu saja. Tidak, kata Iris. Kamu tidak harus percaya sekarang. Ia berdiri, mendekat satu langkah. Kamu hanya perlu memperhatikan. Lihat apa yang akan berubah. Majid mendongak. Berubah bagaimana? Iris menoleh ke arah meja kecil. Mulai hari ini, kamu tidak akan pulang selelah kemarin. Dan besok, seseorang akan menawar hasil kerjamu dengan harga yang pantas. Majid hampir tertawa. Kamu berbicara seperti cenayang. Iris tersenyum kecil. Aku hanya ingat apa yang sudah terjadi. Pagi datang perlahan. Cahaya masuk dari celah jendela. Iris terlihat lebih hidup sekarang, meski masih lemah. Majid menyiapkan sarapan seadanya. Mereka makan dalam diam, seperti dua orang yang belum tahu perannya masing-masing. Saat Majid bersiap berangkat kerja, Iris memanggilnya. Majid. Ia menoleh. Hati-hati hari ini, kata Iris. Jangan menerima tawaran tambahan jam malam. Majid mengangkat alis. Kenapa? Karena malam ini, kamu seharusnya pulang tepat waktu. Jawab Iris. Kalau tidak, kamu akan melewatkan satu hal kecil yang mengubah hidupmu. Majid keluar kamar dengan perasaan aneh. Sepanjang jalan, kata-kata Iris terus terngiang. Ia ingin mengabaikannya, tapi jauh di dalam hati, ada rasa takut yang pelan-pelan tumbuh. Ia tidak tahu bahwa pagi itu adalah awal dari serangkaian kejadian yang akan membuktikan bahwa perempuan itu bukan sekedar tahu terlalu banyak, tapi mungkin satu-satunya orang yang benar-benar tahu siapa dirinya kelak. Majid berangkat kerja dengan kepala penuh. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Seolah ada beban tak kasat mata yang menempel di bahunya. Sepanjang jalan menuju tempat kerja, kata-kata Iris terulang terus di pikirannya. Ia ingin menertawakan semuanya, menganggap perempuan itu hanya orang asing dengan imajinasi liar. Tapi setiap detail yang Iris sebutkan terlalu tepat untuk diabaikan. Di tempat kerja, hari berjalan aneh. Atasannya yang biasanya dingin tiba-tiba berbicara lebih lunak. Seorang pelanggan lama menawar hasil kerja Majid dengan harga lebih tinggi dari biasanya. Bahkan ketika ditawari lembur malam, Majid teringat pesan Iris dan untuk pertama kalinya ia menolak. Keputusan kecil itu membuat hatinya berdebar, seolah ia sedang melawan kebiasaan hidupnya sendiri. Sore hari, Majid pulang lebih awal. Saat membuka pintu kamar, Iris sedang berdiri di dekat jendela, menatap langit yang mulai menggelap. Ia menoleh dan tersenyum seakan sudah tahu Majid akan pulang tepat waktu. Majid meletakkan tas kerjanya tanpa bicara. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang bercampur kebingungan. Kamu benar, ucap Majid akhirnya. Suaranya rendah. Beberapa hal terjadi persis seperti yang kamu bilang. Iris tidak terlihat terkejut. Ia hanya mengangguk pelan. Aku tahu.
Majid mendekat. Kali ini tidak ada amarah, hanya rasa ingin tahu yang dalam. Kalau kamu bukan orang asing, dan kamu bukan orang gila, lalu siapa kamu sebenarnya? Iris menatapnya lama. Tatapannya tidak lagi ragu. Ia seperti orang yang akhirnya sampai pada keputusan solid. Aku adalah kamu, jawabnya pelan, dari sisi waktu yang lain. Aku hidup bersamamu, mencintaimu, dan menyaksikan bagaimana kamu perlahan menghilang dari dirimu sendiri. Majid menghela napas panjang. Ia duduk di kursi kecil dan mengusap wajahnya. Semua ini terlalu besar untuk diterima begitu saja. Kamu bilang kamu istriku, tapi aku bahkan belum merasa pantas dicintai siapapun. Itu karena kamu belum tahu nilai dirimu sendiri, kata Iris lembut. Di masa depan, kamu akan tahu, tapi terlambat. Kamu akan sukses, punya uang, dihormati. Tapi kamu kehilangan satu hal yang paling penting. Majid mendongak. Apa? Dirimu yang dulu, jawab Iris tanpa ragu. Sunyi turun di antara mereka. Majid merasa dadanya sesak. Jika semua ini benar, berarti hidupnya tidak akan sederhana seperti yang ia bayangkan. Ia bukan hanya sedang ditawari cinta, tapi juga peringatan. Kalau kamu datang untuk mengubah masa depan, kata Majid pelan. Kenapa kamu memilihku yang sekarang? Aku bukan siapa-siapa. Justru karena itu, jawab Iris. Karena kamu masih utuh. Kamu masih punya hati yang mau berhenti di samping tempat sampah untuk menolong orang asing. Majid terdiam. Ia teringat malam itu. Keputusan kecil yang ia ambil tanpa berpikir panjang. Ia tidak pernah membayangkan keputusan itu memiliki dampak sebesar ini. Aku tidak minta kamu percaya sepenuhnya, lanjut Iris. Aku hanya minta kamu berjalan sedikit berbeda. Jangan mengabaikan dirimu sendiri. Jangan takut mengatakan tidak. Jangan mengira hidupmu hanya layak untuk sisa-sisa. Kata-kata itu menghantam Majid lebih keras dari tuduhan apapun. Selama ini, ia memang hidup dari sisa. Sisa waktu, sisa tenaga, sisa harapan. Di luar, langit gelap sepenuhnya. Lampu jalan menyala satu persatu. Majid menatap Iris. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat perempuan asing, tapi seseorang yang memahami luka-lukanya tanpa perlu dijelaskan. Jika kamu memang datang dari masa depan, katanya perlahan, suaranya bergetar, apa yang akan terjadi kalau aku tidak mengikuti semua yang kamu katakan? Iris menatapnya dengan sorot mata berat. Maka aku akan kembali ke masa di mana kamu tidak pernah berhenti di samping tempat sampah itu, jawabnya. Dan kamu akan hidup tanpa pernah tahu bahwa kamu pernah berarti begitu besar bagi seseorang. Kata-kata itu membuat Majid tercekat. Ia menunduk, menahan sesuatu yang mengalir di dadanya. Malam itu, tanpa ada janji, tanpa ada sentuhan, Majid merasakan sesuatu yang baru tumbuh dalam dirinya. Bukan cinta, tapi keberanian kecil untuk percaya bahwa hidupnya mungkin lebih dari sekadar bertahan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang berbeda. Majid masih bekerja di tempat yang sama, masih memakai pakaian yang sama, masih pulang ke kamar sempit itu. Tapi ada sesuatu yang pelan-pelan bergeser di dalam dirinya. Iris tidak pernah memerintah. Ia hanya mengamati, lalu berbicara di saat yang tepat. Seperti seseorang yang tahu kapan sebuah kata bisa menyelamatkan atau menghancurkan. Pagi-pagi, Iris membantu Majid menata ulang catatan keuangan kecil yang selama ini hanya ia simpan di kepala. Ia tidak menggurui, hanya mengubah kebiasaan kecil. Jangan campur uang kerja dengan uang hidup, katanya ringan. Majid menurut tanpa banyak tanya. Aneh rasanya. Ia lebih percaya pada perempuan yang baru ia kenal beberapa hari daripada pada sistem hidupnya sendiri selama bertahun-tahun. Perubahan kecil mulai terlihat. Majid berhenti menerima semua pekerjaan tanpa hitung-hitungan. Ia belajar menawar, belajar berkata cukup, belajar pulang sebelum tubuhnya benar-benar habis. Awalnya terasa bersalah, seolah ia egois. Tapi Iris selalu menatapnya dan berkata pelan, menjaga dirimu bukan dosa. Di tempat kerja, orang-orang mulai memperhatikan. Majid tidak lagi menunduk saat bicara. Suaranya masih lembut, tapi tidak lagi ragu.
ia mulai dipercaya menangani hal-hal yang sebelumnya tidak pernah diberikan kepadanya. Setiap kali ia pulang dengan wajah lelah namun puas, Iris menyiapkan teh hangat dan mendengarkan ceritanya tanpa memotong. Malam-malam mereka dipenuhi percakapan sederhana. Tentang makanan di kampung halaman Majid, tentang musim yang terasa lebih panjang di negeri ini, tentang hidup yang sering terasa tidak adil. Iris jarang bercerita tentang masa depannya. Jika Majid bertanya, ia hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Perbedaan usia terasa, tapi tidak canggung. Iris lebih tenang, lebih sabar. Ia tidak menuntut apapun. Justru itu yang membuat Majid gelisah. Ia tidak terbiasa ditemani tanpa diminta membayar apapun. Suatu malam, saat hujan turun lagi seperti malam pertama mereka bertemu, Majid berkata pelan, "Kamu tidak pernah memintaku apa-apa, bahkan kepercayaan pun tidak." Iris menatapnya lama. "Karena aku tidak datang untuk mengambil," jawabnya. "Aku datang untuk mengingatkan." Dalam tentang asal-usul Iris, perempuan itu selalu menutup pembicaraan dengan satu kalimat yang sama. "Belum waktunya." Malam itu, setelah Iris tertidur, Majid duduk sendirian di lantai, menatap kaleng biru di bawah meja. Ia membuka tutupnya dan menghitung isinya. Untuk pertama kalinya, uang itu tidak berkurang karena ia memberikannya pada orang lain. Untuk pertama kalinya, ia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Majid menyadari sesuatu yang membuatnya takut sekaligus berharap. Hidupnya memang mulai bergerak, dan jika semua ini benar, maka gerakan itu akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang siap ia hadapi. Semakin hari, keberadaan Iris semakin menyatu dengan hidup Majid. Ia tidak lagi terasa seperti tamu, melainkan seperti bagian dari ruang itu sendiri. Namun justru disitulah kegelisahan Majid tumbuh. Saat ia bercermin, melihat wajah mudanya yang masih dipenuhi sisa-sisa ragu, ia kembali sadar pada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Iris jauh lebih dewasa. Bukan hanya usianya, tapi cara ia memandang hidup. Majid mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Iris menyeduh teh dengan tenang, cara ia mendengarkan tanpa menyela, cara ia menahan emosi tanpa memendamnya. Semua itu membuat Majid merasa seperti anak kecil yang baru belajar berjalan, sementara Iris sudah terlalu jauh melangkah. Di luar kamar, dunia mulai memperlakukan Majid dengan berbeda. Usahanya pelan-pelan stabil. Ia tidak lagi dikejar rasa takut setiap akhir bulan. Namun setiap kali ia pulang dan melihat Iris menunggunya dengan senyum yang tidak pernah menuntut, ada rasa tidak pantas yang menggerogoti dadanya. Suatu malam, mereka duduk berhadapan di lantai, makan sederhana dari satu piring yang sama. Majid tiba-tiba berhenti mengunyah. Tangannya gemetar kecil. Iris menyadarinya. "Kamu kenapa?" katanya pelan. Majid menunduk. "Aku merasa aneh." Iris tidak mendesak. Ia menunggu. "Aku terlalu muda untukmu," lanjut Majid lirih. "Hidupku belum apa-apa. Kamu sudah tahu segalanya. Sudah melewati banyak hal. Aku seperti berhenti di tengah jalan." Iris menghela napas pelan. Ia tidak tersenyum, tidak juga menyangkal. Ia hanya berkata, "Aku tahu." Jawaban itu justru membuat Majid semakin sesak. Ia berharap Iris membantah, mengatakan usia tidak penting,
mengatakan semuanya baik-baik saja. Tapi Iris memilih jujur. Di masa depan, kata Iris pelan, kamu akan sering merasa seperti ini. Merasa tertinggal, merasa tidak layak. Dan setiap kali perasaan itu datang, kamu memilih menyakiti diri sendiri lebih dulu. Majid mengangkat wajahnya. Tatapan Iris penuh sesuatu yang tidak ia pahami. Seperti penyesalan yang sudah lama disimpan. Aku tidak ingin kamu mengulangnya sekarang, lanjut Iris. Tapi aku juga tidak ingin membohongimu. Malam itu, Majid tidur dengan perasaan berat. Ia memandang langit-langit kamar yang retak. Bertanya pada dirinya sendiri tanpa suara. Apakah ia benar-benar siap menerima seseorang yang melihatnya sedalam itu? Apakah ia sanggup mencintai tanpa merasa lebih kecil? Di dalam keheningan, Majid mulai mengerti bahwa cinta bukan hanya tentang saling mendekat, tapi juga tentang berani menghadapi bayangan diri sendiri. Dan bayangan itu, untuk pertama kalinya, terasa terlalu panjang untuk dilompati. Perasaan tidak pantas itu tidak membuat Majid menjauh. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih hati-hati. Ia tidak lagi menatap Iris terlalu lama, tidak lagi duduk terlalu dekat. Ia memilih menjaga jarak yang tidak pernah diminta Iris. Jarak yang ia ciptakan sendiri karena takut berharap terlalu jauh. Namun cinta tidak tumbuh dari keberanian besar. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang tidak disadari. Dari cara Iris menyiapkan air hangat saat Majid pulang larut. Dari caranya melipat pakaian Majid tanpa diminta. Dari caranya mengingat hari ketika Majid pertama kali mengirim uang ke ibunya dan gagal karena salah transfer. Majid mulai menunggu suara langkah Iris di pagi hari. Ia mulai menahan senyum ketika Iris mengomentari hal sepele. Ia mulai merasa kehilangan bahkan ketika Iris hanya pergi sebentar keluar kamar. Semua itu terjadi tanpa pengakuan, tanpa sentuhan, tanpa janji. Suatu sore, Majid pulang lebih awal. Iris sedang duduk di lantai, menulis sesuatu di kertas kecil. Ia buru-buru melipatnya saat Majid masuk. Majid tidak bertanya. Ia hanya duduk di sampingnya. Cukup dekat untuk merasakan kehangatan tubuh Iris, cukup jauh untuk tidak berani menyentuh. Kamu berubah, kata Iris tiba-tiba. Majid menoleh. Berubah bagaimana? Kamu lebih sering diam, jawab Iris. Tapi diam yang berbeda, seperti orang yang sedang menjaga sesuatu agar tidak rusak. Majid menelan ludah. Ia ingin berkata jujur. Ingin mengatakan bahwa ia takut. Takut kehilangan, takut tidak cukup, takut bahwa semua ini hanya sementara. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Malam itu, listrik padam. Kamar kecil itu tenggelam dalam gelap. Majid menyalakan lilin. Cahaya kecil itu membuat wajah Iris terlihat lebih lembut, lebih rapuh. Mereka duduk berhadapan, hanya suara napas yang terdengar. Jika aku tidak datang, kata Iris pelan, kamu akan baik-baik saja, tapi kamu akan sendirian. Kalimat itu membuat dada Majid bergetar. Ia mengangkat wajahnya. Iris menatapnya tanpa senyum, tanpa penyesalan, hanya kejujuran yang telanjang. Aku tidak ingin kamu memilihku karena aku dari masa depan, lanjut Iris. Aku ingin kamu memilihku karena kamu mau. Majid menunduk, tangannya mengepal. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa cinta bukan tentang siapa yang lebih tua atau lebih tahu, tapi tentang keberanian menerima seseorang tanpa jaminan. Saat listrik kembali menyala, mereka tetap duduk di tempat yang sama. Tidak ada ciuman, tidak ada pengakuan. Tapi di antara mereka, sesuatu telah berubah. Sesuatu yang tidak lagi bisa diabaikan, meski belum berani disebut dengan nama apapun. Perubahan yang terjadi pada hidup Majid tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitarnya. Ia mulai mendapat lebih banyak pekerjaan dengan bayaran layak. Wajahnya tidak lagi selalu lelah. Cara bicaranya berubah, lebih tenang, lebih berani.
Dan seperti semua hal baik yang datang terlalu cepat, perubahan itu mengundang bisik-bisik. Awalnya hanya candaan ringan, tentang perempuan bule yang tinggal bersamanya, tentang keberuntungan mendadak yang dianggap tidak wajar. Majid menanggapi dengan senyum tipis. Ia tidak merasa perlu menjelaskan apapun. Tapi bisikan itu tidak berhenti di situ. Suatu siang, seorang rekan kerja mendekatinya dengan wajah setengah ragu. "Hati-hati sama orang asing," katanya pelan. "Di negeri ini banyak yang pura-pura lemah untuk dapat keuntungan. Apalagi perempuan seusia itu. Mereka tahu caranya memegang orang muda." Kata-kata itu menancap di kepala Majid. Ia menolak memikirkannya, tapi benih keraguan sudah terlanjur ditanam. Malam itu, saat pulang, Majid memperhatikan Iris lebih lama dari biasanya. Cara Iris berbicara, cara ia diam, cara ia seolah selalu tahu apa yang akan terjadi. Pertanyaan yang selama ini ia tekan mulai muncul ke permukaan. Dari mana Iris tahu segalanya? Mengapa ia datang tepat saat Majid berada di titik terendah? Dan yang paling mengganggu, apa yang sebenarnya diinginkan Iris darinya? Majid mencoba mengusir pikiran itu dengan sibuk bekerja. Namun setiap keberhasilan kecil justru membuatnya semakin gelisah. Ia takut semua ini bukan hasil usahanya sendiri, melainkan skenario yang disiapkan orang lain. Suatu malam, Majid mendengar Iris berbicara sendiri di kamar mandi. Suaranya pelan, terputus-putus, seperti sedang menahan emosi. Majid tidak menguping, tapi satu kalimat terdengar jelas. "Maafkan aku." Kalimat itu membuat jantung Majid berdegup lebih cepat. Untuk pertama kalinya, ia merasa Iris menyembunyikan sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin tidak akan ia sukai jika tahu kebenarannya. Saat Iris keluar, wajahnya terlihat lelah. Majid ingin bertanya, tapi kata-kata itu tertahan. Ia memilih diam, dan dalam diam itu, keraguan tumbuh lebih cepat daripada kepercayaan. Malam semakin larut. Majid berbaring tanpa bisa memejamkan mata. Di langit-langit kamar, bayangan Iris dan masa depan bercampur menjadi satu. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Majid merasa takut bukan kehilangan Iris, tapi takut telah dimanfaatkan tanpa ia sadari. Bisikan itu pelan, hampir tak terdengar. Tapi Majid tahu, begitu ia memberi ruang, bisikan itu akan segera menjadi suara yang tidak bisa ia hentikan. Pagi itu Majid bangun dengan dada berat. Keraguan yang semalam hanya berupa bisikan, kini mengendap menjadi rasa curiga yang melelahkan. Iris masih tertidur. Wajahnya tenang seperti tidak membawa rahasia apapun. Justru ketenangan itulah yang membuat Majid semakin gelisah. Ia berangkat kerja dengan pikiran bercabang. Di satu sisi, hidupnya membaik sejak Iris hadir. Di sisi lain, suara-suara dari luar dan ketakutannya sendiri terus menekan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak ia pedulikan. Bagaimana Iris selalu mengarahkan pilihannya, bagaimana keputusan-keputusan Majid belakangan ini terasa terlalu tepat, seolah sudah direncanakan. Sore hari, Majid pulang lebih cepat dari biasanya. Iris sedang menyiapkan makanan. Bau hangat memenuhi kamar, tapi hati Majid dingin. Ia duduk tanpa menyapa. Iris menoleh, menyadari perubahan itu. "Kamu kenapa?" tanya Iris pelan. Majid diam beberapa detik, lalu pertanyaan yang selama ini ia "Aku sudah bilang alasanku." "Alasan dari masa depan," potong Majid. Kedengarannya indah, tapi siapa yang bisa membuktikannya? Atau jangan-jangan aku hanya bagian dari rencanamu? Kalimat itu membuat Iris membeku. Matanya berkaca, tapi suaranya tetap tenang. "Kalau aku ingin memanfaatkanmu, aku tidak perlu bersusah payah mengingatkanmu menjaga dirimu sendiri." Majid tertawa singkat, getir.
Atau itu cara paling halus agar aku bergantung padamu? Sunyi jatuh berat. Iris menatap Majid lama, seperti menatap seseorang yang tidak ia kenali. Ada luka di matanya. Luka yang bukan karena kata-kata kasar, tapi karena ketidakpercayaan. Jadi, itu yang kamu pikirkan tentangku, katanya lirih. Majid menghela napas kasar. Aku hanya tidak mau dibodohi. Aku sudah cukup sering dipakai orang lain. Aku tidak mau itu terjadi lagi. Iris mengangguk pelan. Jika begitu, mungkin aku memang seharusnya pergi. Ucapan itu membuat Majid tersentak. Namun egonya sudah terlalu jauh. Lebih baik kamu pergi saja, katanya cepat. Sebelum aku benar-benar percaya pada sesuatu yang mungkin palsu. Kata-kata itu jatuh seperti pintu yang dibanting. Iris tidak menangis. Ia hanya menatap Majid sekali lagi. Tatapan yang penuh kekecewaan dan kelelahan. Aku kira kamu sudah percaya padaku, katanya pelan. Ternyata aku salah. Iris mengambil jaketnya. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak. Aku datang karena aku mencintaimu, Majid. Tapi cinta tidak bisa tinggal di tempat yang penuh kecurigaan. Pintu tertutup pelan. Tidak ada suara langkah menjauh. Hanya keheningan yang tiba-tiba terasa terlalu luas untuk kamar kecil itu. Majid berdiri terpaku. Amarahnya perlahan mereda, digantikan rasa kosong yang tidak bisa ia jelaskan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kata-kata yang keluar dari mulutnya barusan adalah kata-kata yang tidak akan pernah bisa ia tarik kembali. Hari-hari setelah kepergian Iris berjalan lambat, seperti waktu yang sengaja menyeret dirinya sendiri. Kamar kecil itu masih sama, tetapi rasanya berbeda. Udara terasa lebih dingin. Tidak ada lagi suara langkah pelan di pagi hari. Tidak ada teh hangat menunggu di meja. Tidak ada tatapan yang membuat Majid merasa dilihat sepenuhnya. Majid tetap berangkat kerja, tetap menyelesaikan tugasnya, tetap tersenyum pada orang-orang. Dari luar, hidupnya tampak baik-baik saja. Namun setiap kali ia pulang dan membuka pintu, kesunyian menyambutnya seperti tamu tetap. Ia duduk lama di kasurnya, menatap ruang kosong di samping, seolah Iris hanya pergi sebentar dan akan kembali kapan saja. Malam-malam menjadi paling berat. Majid sering terbangun tanpa sebab, lalu duduk di lantai dengan punggung bersandar ke dinding. Pikirannya berputar pada satu kalimat yang terus menghantuinya. Aku datang karena aku mencintaimu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa keputusannya benar, bahwa ia hanya melindungi diri sendiri. Tapi semakin ia mencoba, semakin perasaan bersalah itu menguat. Beberapa hari kemudian, Majid menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Perubahan yang dulu ia rasakan perlahan memudar. Pekerjaan mulai kembali berat, tawaran baik berkurang. Orang-orang kembali memperlakukannya seperti sebelumnya. Tidak ada kejadian buruk yang dramatis, hanya kemunduran kecil yang datang bertubi-tubi. Majid mulai bertanya-tanya dalam diam. Apakah semua perubahan itu memang karena Iris? Atau apakah Iris hanya mengingatkannya pada keberanian yang kini ia tinggalkan lagi? Suatu malam, Majid membuka laci dan menemukan kertas kecil yang pernah dilipat Iris. Tulisan itu sederhana, hampir pudar. Jaga dirimu, jangan ulangi kesalahan yang sama. Majid memejamkan mata, napasnya tertahan. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi marah. Ia hanya menyesal. Hari demi hari berlalu tanpa kabar. Tidak ada pesan, tidak ada tanda. Iris benar-benar menghilang, seperti tidak pernah ada. Dan di tengah rumah tanpa suara itu, Majid mulai menyadari bahwa yang paling ia rindukan bukanlah janji masa depan, melainkan seseorang yang pernah percaya padanya sepenuh hati. Keputusan itu datang tanpa ledakan emosi. Tidak ada tangis,
Tidak ada amarah, hanya kekelelahan yang menumpuk terlalu lama. Majid menyadari bahwa bertahan di tempat yang sama hanya akan membuatnya terus menatap ruang kosong yang ditinggalkan Iris. Maka, ia memilih pergi, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk berhenti terjebak pada penyesalan yang tidak bergerak kemana-mana. Ia mulai mengurus berkas keberangkatan dengan hati dingin. Formulir demi formulir diisi, dokumen dilengkapi, wawancara dijalani tanpa banyak harapan. Amerika bukan mimpi, hanya jarak. Jarak dari kamar sempit, dari lorong belakang gedung, dari malam hujan yang mengubah segalanya. Di sela kesibukan itu, bayangan Iris tetap muncul, bukan sebagai perempuan dari masa depan, tapi sebagai seseorang yang pernah duduk bersamanya dalam diam. Majid belajar menerima bahwa mungkin ia telah kehilangan sesuatu yang tidak akan kembali, dan penerimaan itu terasa lebih menyakitkan daripada amarah. Beberapa bulan kemudian, Majid berdiri di bandara dengan satu tas besar dan satu tas kecil. Tidak ada yang mengantar. Ia menatap papan keberangkatan lama, lalu menunduk. Dalam hati, ia berdoa singkat, meminta kekuatan untuk menjalani hidup yang baru tanpa menoleh terlalu sering ke belakang. Amerika menyambutnya dengan hiruk-pikuk yang asing. Kota besar itu tidak peduli siapa Majid dan dari mana ia datang. Ia kembali menjadi orang kecil di antara jutaan manusia. Tapi kali ini, ia tidak merasa sepenuhnya kosong. Ada bekas yang tertinggal, luka yang masih perih, dan pelajaran yang tidak akan ia lupakan. Hari pertama bekerja, Majid berdiri di depan rumah besar tempat ia akan bekerja. Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena gugup, tapi karena firasat aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Ia menarik napas, mengetuk pintu, dan menunggu. Pintu terbuka. Majid membeku. Di hadapannya berdiri perempuan yang wajahnya terlalu ia kenal. Rambutnya tertata rapi, pakaiannya sederhana namun berkelas. Matanya sama, tatapannya sama, Iris. Semua suara di sekitar Majid dulu. Ia menatap wajah yang sama, namun kosong dari ingatan tentang dirinya. Dan di saat itulah Majid mengerti, ia telah menemukan kembali Iris, tapi kehilangan seluruh masa lalu mereka sekaligus. Majid berdiri kaku di depan pintu. Tangannya gemetar, pikirannya kosong. Iris yang berdiri di hadapannya bukan Iris yang ia kenal. Wajahnya sama, suaranya sama. Bahkan cara mengernyitkan dahi itu persis. Tapi tatapannya asing, dingin, dan penuh jarak. Tidak ada rindu, tidak ada kenangan. "Aku minta maaf," kata Majid terbata. "Aku pikir kamu mirip seseorang yang pernah aku kenal." Iris menghela napas pendek. Wajahnya masih tegang. Ia menatap Majid dari ujung kepala sampai kaki, seperti menilai sesuatu yang tidak ia sukai. "Pastikan hal seperti ini tidak terulang," katanya dingin. "Profesionalitas itu penting." Majid mengangguk cepat. Ia menunduk, menahan sesuatu yang menekan dadanya. Dalam satu kalimat singkat, Iris telah menarik garis yang tebal antara masa lalu dan masa kini. Hari-hari berikutnya terasa seperti hukuman sunyi. Majid bekerja di rumah itu dengan disiplin berlebihan. Ia menjaga jarak, menahan tatapan, dan menelan setiap kenangan yang muncul tanpa izin. Setiap kali Iris memanggil namanya, jantung Majid berdegup terlalu keras. Setiap kali Iris tersenyum pada orang lain, dadanya terasa kosong. Iris versi ini berbeda. Ia lebih tertutup, lebih kaku, dan tidak mudah percaya. Namun justru itu yang membuat Majid semakin mengenali luka yang sama.
Luka yang dulu pernah diceritakan Iris dari masa depan, kini ada di hadapannya dalam bentuk yang lebih awal. Suatu sore, Majid melihat Iris duduk sendirian di taman belakang. Wajahnya lelah, tangannya menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Tanpa sadar, Majid menghampiri dan berkata pelan, "Kamu seharusnya istirahat. Kalau terus seperti itu, kepalamu akan sakit." Iris menoleh cepat, tatapannya tajam. "Dari mana kamu tahu?" Majid tersentak. Ia menelan ludah. "Tebakan," jawabnya singkat. Iris memandangnya lama. Ada keraguan di matanya. Bukan marah, tapi penasaran. Sejak hari itu, Iris mulai memperhatikan Majid. Cara kerjanya yang rapi. Cara ia selalu tahu apa yang dibutuhkan sebelum diminta. Cara ia menjaga jarak, tapi tidak pernah benar-benar menjauh. Majid sadar, kali ini tidak ada takdir yang membantunya. Tidak ada cerita masa depan yang bisa ia jadikan pegangan. Jika ia ingin tetap berada di sisi Iris, ia harus memulainya dari nol. Bukan sebagai lelaki yang pernah dicintai, tapi sebagai lelaki yang harus membuktikan bahwa cintanya layak tumbuh kembali, meski tanpa satupun kenangan yang sama. Hari-hari berlalu dengan pola yang nyaris sama. Namun perasaan Majid tidak pernah benar-benar tenang. Setiap pagi ia bekerja dengan tenang. Setiap sore ia menunduk sopan. Dan setiap malam ia pulang ke kamar kecil yang kini terasa jauh lebih sunyi daripada sebelumnya. Iris tetap Iris, tapi bukan Iris yang pernah menatapnya dengan mata penuh rindu. Perempuan itu berdiri di depannya sebagai majikan, sebagai orang asing yang tidak menyimpan masa lalu bersamanya. Namun perlahan, jarak itu mulai retak oleh hal-hal kecil. Iris mulai lebih sering berbicara, bukan tentang pekerjaan, tapi tentang kelelahan, tentang tekanan hidup yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Majid mendengarkan tanpa menyela, sama seperti dulu. Hanya saja kini ia menahan diri agar tidak terlalu jauh. Suatu malam hujan turun deras. Listrik sempat mati beberapa menit. Iris berdiri di ruang tamu, terlihat gelisah. Majid refleks mendekat dan berkata pelan, agar ia duduk dan menarik napas. Iris menurut, lalu berhenti sejenak, menatap Majid dengan tatapan yang membuat jantungnya berdebar. "Kamu aneh," kata Iris pelan, "seolah kamu tahu caraku menenangkan diri." Majid tersenyum tipis. "Mungkin karena aku memperhatikan." Jawaban itu tidak berlebihan, tidak juga terlalu dekat, tapi cukup membuat Iris diam lama. Sejak malam itu, Iris mulai memandang Majid berbeda. Tidak lagi hanya sebagai pekerja, tapi sebagai seseorang yang kehadirannya memberi rasa aman. Majid merasakan perasaan lama itu tumbuh kembali. Lebih pelan, lebih hati-hati. Ia tidak lagi berharap Iris mengingat apapun. Ia hanya ingin menjadi seseorang yang layak dipercaya di masa kini. Ia tahu, cinta yang dipaksa oleh kenangan tidak akan bertahan. Tapi cinta yang tumbuh dari kesabaran mungkin bisa. Di dalam hatinya, Majid berdoa agar kali ini ia tidak mengulang kesalahan yang sama. Ia mencintai Iris tanpa klaim, tanpa janji masa depan, dan tanpa menyebut nama takdir. Cinta yang lahir dari sekarang, bukan dari waktu yang pernah berlalu. Perubahan sikap Iris tidak luput dari perhatian Majid. Tatapan itu kini lebih lama tertahan. Suaranya tidak lagi selalu dingin, dan ada jeda-jeda hening yang tidak lagi terasa canggung. Namun justru di tengah kedekatan yang mulai tumbuh itu, kegelisahan Majid mencapai puncaknya. Semakin Iris versi ini membuka diri, semakin kuat bayangan Iris dari masa depan menghantui pikirannya. Suatu malam, Majid terbangun dari tidur dengan napas terengah. Mimpi itu datang lagi. Lorong gelap, hujan, dan Iris berdiri jauh darinya dengan wajah letih. Kali ini, sebelum menghilang, Iris hanya berkata satu kalimat yang membuat dada Majid bergetar. "Kamu tidak pernah tahu harga pilihanku." Keesokan harinya, tanpa sengaja, Majid mendengar percakapan telepon Iris. Ia tidak berniat menguping, tapi namanya disebut. Iris berbicara pelan, suaranya bergetar menahan emosi.
Aku tidak tahu harus sampai kapan menyembunyikannya. Kalau dia tahu, semuanya bisa runtuh. Majid berdiri terpaku. Ada sesuatu yang selama ini ia rasakan, namun tidak berani ia akui. Iris masih menyimpan rahasia besar. Bukan tentang pekerjaan, bukan tentang masa lalu biasa, melainkan tentang waktu itu sendiri. Malam itu, Majid akhirnya memberanikan diri. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Tidak ada jarak, tidak ada senyum basa-basi. Hanya kejujuran yang menunggu giliran keluar. Aku ingin bertanya satu hal, kata Majid pelan. Dan aku ingin kamu menjawabnya dengan jujur. Iris menatapnya lama, seolah sudah tahu pertanyaan apa yang akan datang. Akhirnya, ia mengangguk. Di masa depan, lanjut Majid, suaranya bergetar. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Wajah Iris berubah. Ia menunduk, tangannya saling menggenggam erat. Untuk pertama kalinya, ketenangan itu runtuh. Di masa depan, katanya lirih, aku datang ke masa lalu bukan untuk memperbaiki hidupmu. Majid menahan napas. Aku datang karena aku sedang sekarat. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi menghantam keras. Iris mengangkat wajahnya, matanya basah. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan satu-satunya hal yang membuatku bertahan saat itu adalah penyesalan. Majid merasa dunia berputar. Penyesalan apa? Tanyanya hampir berbisik. Penyesalan karena aku tidak pernah memberi kesempatan kedua pada cinta yang pernah menyelamatkanku. Jawab Iris. Aku kembali bukan untuk hidup lebih lama. Aku kembali agar kamu tidak mengulang kesalahan yang membuatku kehilanganmu. Sunyi menyelimuti ruangan. Majid mengerti kini. Kedatangan Iris dari masa depan bukan hadiah, melainkan pengorbanan. Ia datang membawa waktu yang seharusnya menjadi miliknya sendiri. Dan jika aku memilihmu sekarang, kata Majid perlahan, apa yang akan terjadi? Iris menutup mata. Maka masa depan yang aku kenal akan lenyap. Dan mungkin aku juga. Kebenaran itu berdiri di antara mereka, berat dan tak terelakkan. Majid menyadari bahwa cinta yang sedang tumbuh ini menuntut harga yang jauh lebih mahal dari sekadar perasaan. Setelah pengakuan itu, rumah terasa sunyi dengan cara yang berbeda. Bukan sunyi karena kosong, melainkan sunyi karena terlalu penuh. Setiap sudut seolah menyimpan kata-kata yang belum selesai diucapkan. Majid duduk sendirian hingga larut malam, menatap lantai, mencoba memahami kenyataan yang baru saja ia dengar. Jika Iris dari masa depan datang karena sekarat, maka setiap tawa kecil yang pernah mereka bagi adalah waktu yang dicuri dari ajal. Setiap nasihat yang Iris berikan adalah sisa tenaga yang seharusnya ia simpan untuk dirinya sendiri. Pikiran itu membuat dada Majid terasa sesak. Keesokan harinya, Iris bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Ia kembali pada rutinitasnya, berbicara seperlunya, menjaga jarak yang sopan. Namun Majid melihatnya kini dengan mata berbeda. Setiap kali Iris terdiam lebih lama, setiap kali ia menahan nafas lebih dalam, Majid merasa sedang menyaksikan hitungan mundur yang tidak terlihat. Di sore yang tenang, Majid akhirnya berkata pelan, "Jika aku melepaskanmu, apakah itu akan menyelamatkanmu?" Iris berhenti berjalan. Ia tidak langsung menoleh. Suaranya keluar tenang, hampir tanpa emosi. Itu akan mengembalikan alur waktu seperti semula. Aku akan hidup lebih lama. Tapi kamu akan kembali menjadi orang yang tidak pernah berhenti di samping tempat sampah itu. Majid menutup mata. Pilihan itu terasa kejam. Menyelamatkan Iris berarti menghapus versi dirinya yang telah belajar berani. Mempertahankan cinta berarti membiarkan Iris berjalan menuju akhir yang sudah ia ketahui. Malam itu, Majid berdiri lama di depan jendela. Ia teringat semua nasihat Iris. Menjaga diri bukan dosa. Jangan hidup dari sisa. Kini, nasihat itu berbalik arah, menuntutnya melakukan hal yang paling tidak ia inginkan. Saat ia berbalik, Iris sudah berdiri di belakangnya. Tatapannya lembut, penuh penerimaan. "Kamu tidak perlu memilih sekarang," katanya pelan.
Aku sudah siap dengan apapun. Justru itu. Keputusan Majid tidak diumumkan dengan kata-kata besar. Tidak ada perpisahan dramatis. Tidak ada tangis yang meledak. Ia hanya bangun lebih pagi dari biasanya, menunaikan sholat dengan lebih lama, lalu duduk sendirian hingga matahari naik perlahan. Di dadanya ada rasa nyeri yang tenang, seperti luka yang sudah diterima, bukan dilawan. Saat Iris turun ke ruang tamu, Majid sudah menunggu. Wajahnya lelah, tapi matanya jernih. Iris langsung tahu. Ia tidak bertanya, tidak juga menolak. Ia hanya duduk berhadapan dengan Majid, menunggu kalimat yang sudah ia duga akan datang. "Aku tidak akan memintamu tinggal," kata Majid pelan. Suaranya tidak bergetar, tapi hatinya hancur perlahan. "Aku juga tidak akan memintamu mengingat apapun tentang aku." Iris menunduk. Senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang sama seperti dulu. "Terima kasih," katanya lirih. "Itu keputusan yang paling sulit dan paling jujur." Majid mengangguk. Ia merasakan sesuatu lepas dari dadanya. Bukan karena sakitnya hilang, tapi karena ia akhirnya berhenti melawan takdir dengan cara yang salah. Ia mencintai Iris, dan karena itu ia memilih menyelamatkannya, meski harus kehilangan versi cinta yang hampir ia miliki kembali. Beberapa hari kemudian, Iris pergi. Tidak ada pelukan, tidak ada janji bertemu lagi, hanya tatapan terakhir yang penuh doa. Saat pintu tertutup, Majid tidak mengejar. Ia berdiri diam, mengucap istighfar pelan, lalu menunduk lama. Waktu berjalan, Majid tetap bekerja, tetap hidup, tapi tidak lagi sama. Ia tidak kembali menjadi lelaki yang hidup dari sisa. Ia membawa semua pelajaran Iris bersamanya. Ia belajar menjaga diri, belajar berkata cukup, belajar percaya bahwa hidupnya berarti meski tanpa disaksikan siapapun. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah taman kecil, Majid melihat seorang perempuan duduk di bangku, tertawa bersama seseorang. Wajah itu familiar, Iris, lebih sehat, lebih hidup. Tatapannya tidak mengenali Majid, dan Majid tidak mendekat. Ia tersenyum dari jauh. Dalam hati, Majid berdoa, "Semoga kamu hidup lama, semoga kamu bahagia. Aku tidak menyesal." Karena cinta yang paling dalam bukan yang dimiliki, melainkan yang dilepaskan dengan ikhlas. Dan disitulah Majid akhirnya mengerti bahwa hidupnya benar-benar telah menjadi berarti, bukan karena masa depan, tapi karena satu pilihan yang ia ambil dengan hati yang utuh dan pasrah kepada Allah.